971. Damar dan yang lainnya melewati sebuah lorong yang panjang. Tak berselang lama, mereka tiba di sebuah taman bunga yang terletak di belakang istana. Hah, tempat ini. Damar tampak mengerutkan keningnya, ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Tempat ini terlihat seperti taman bunga, tetapi aroma obat di sekitar sangat tajam. Tanaman di sini seharusnya bisa digunakan untuk bahan meracik obat. Selain itu, kebanyakan dari tanaman ini sangat berkualitas dan bernilai tinggi. Tentu saja harganya akan jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan Ganoderma, ucap Lilia setelah mengamati sekeliling. Masalahnya bukan terletak di situ, sahut Damar yang masih mengerutkan keningnya. Tempat ini sudah terbengkalai ribuan tahun lamanya, tapi apa kalian tidak menyadarinya? Secara logis, tempat ini seharusnya ditumbuhi oleh rerumputan liar, tapi lihat di sekitar sini, tampak bersih. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aku curiga, sebenarnya tempat ini ada seseorang yang menjaganya. Hal yang wajar jika robot dengan teknologi yang paling mutakhir merawat tempat ini. Timpal Desi memikirkan segala kemungkinan yang terjadi. Oh, Damar sedikit terkejut. Kamu, Desi terlihat memajukan bibirnya dan melanjutkan kata-katanya. Lupakan saja, aku tahu kamu bukan penduduk asli Eternal Planet. Untuk sementara waktu Damar terlihat canggung. Memang benar, pemikirannya saat ini tidak bisa jauh-jauh dari pengaruh bumi. Masalah robot dengan teknologi paling mutakhir tentu saja tidak akan muncul di dalam benaknya. Aku berpikir bagaimanapun Kaisar Gesah hidup ribuan tahun yang lalu, seharusnya di zaman seperti itu belum ada teknologi secanggih itu, ucap Damar sedikit canggung. Robot sudah terlahir sejak ribuan tahun yang lalu, ucap Desi sembari menggelengkan kepalanya. Ya sudah, mungkin aku saja yang terlalu berlebihan, jawab Damar sembari mengangguk. Di zaman kuno, peradaban di planet ini memang sudah yang paling mutakhir. Mulai dari navigasi langit berbintang dan lain-lain. Teknologi pada waktu itu seharusnya memang sudah cukup berkembang. Jika dibandingkan dengan bumi, Damar sedikit merasa sedih. Teknologi yang ada di bumi ujung-ujungnya hanya mentok di situ-situ saja, tidak ada perkembangan. Aku kumpulkan beberapa tanaman di sini, ucap Lilia. Apa tempat yang kalian maksud benar di sini? Intinya ada di sekitar situ, sahut Damar sambil menunjuk ke sebuah bangunan istana yang lain. Semenjak menginjakan kaki di sini, ada sesuatu hal seperti medan magnet yang seolah-olah sedang menarikku. Aku juga sama. Tepat pada saat ini, Talia juga mengatakannya. Jaraknya juga tidak jauh, ucap Desi. Jika tanaman obat ini bisa terkumpul, lumayan juga bukan? Atau begini saja, kamu dan Talia pergi ke sana terlebih dulu. Aku dan Lilia untuk sementara waktu berada di sini sampai tanaman obat sudah terkumpul cukup banyak. Damar menggelengkan kepalanya menolak. Tidak perlu buru-buru, di dalam istana ini juga sangat berbahaya. Aku sudah mendengar beberapa kali teriakan dari arah dalam. Selain itu, tidak banyak juga yang searah dengan kita. Lebih baik aku menunggu kalian di sini. Oke, kalau begitu kalian juga bantu, ya, ucap Lilia sembari mengangguk. Dan ketika mereka sedang asik memetik tanaman obat, terdengar suara teriakan kesakitan tiada henti dari dalam istana. Tampaknya tidak sedikit orang yang masuk ke dalam perangkap. Di dalam istana Kaisar Gesah ini memang ada sebuah barang yang bagus, tepatnya adalah karakteristik mekanik. Karakteristik tersebut benar-benar sangat berbahaya. Bagaimana tidak, bisa membuat mesin tempur seperti patung naga dan Phoenix seperti di awal sungguh luar biasa hebatnya. Tidak bisa terbayang perangkap apa saja yang ada di dalam istana ini. Tapi ada sesuatu yang membuat Damar merasa sedikit aneh. Mereka berempat bukankah orang pertama yang menginjakan kaki ke dalam istana, tapi kenapa tidak ada bahaya satupun yang mendekat? Sejauh ini, Damar berpikir jika semua ini ada hubungannya dengan tulang naga dan tulang Phoenix yang mereka punya. Setelah beberapa saat, tas keduanya pun sudah penuh dengan tanaman obat. Aku rasa sudah cukup. Setelah pergi dari sini, kita harus meneliti tanaman obat ini. Sebenarnya mereka mempunyai efek seperti apa sih? Ucap Lilia. Memang benar, bahan obat yang ada di dunia dan bumi sangatlah jauh berbeda, begitu juga dari segi efeknya. Meski Lilia termasuk dokter terbaik yang ada di bumi, tapi bagaimanapun dia butuh waktu untuk memahami kembali bahan-bahan obat yang ada di dunia ini. Damar menganggukkan kepalanya. Dengan membawa tas yang penuh dengan bahan obat, mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah istana. Sepanjang perjalanan, tidak ada hambatan yang mereka hadapi. Mereka bisa dengan lancar sampai di titik tujuan,
di depan sebuah istana. Di depan istana, terdapat sebuah patung manusia, pria dan wanita. Aura pria yang ada dalam patung itu sungguh berharisma, keagungan seorang raja. Sedangkan yang wanita, tampilannya secantik bunga, begitu mengayomi. Apa ini patung dari Kaisar Gesa? Tanya Damar menatap ke arah patung. Dia sangat takjub saat melihatnya. Sosok yang hampir memerintah sebagian besar Eternal Planet di zaman dulu, sosok yang melegenda itu kini tengah berada tepat di hadapannya, meski hanya berbentuk patung. Setelah Desi menatap patung Kaisar Gesa, dia segera berlutut sebagai bentuk penghormatan. Bisa dilihat jika sosok kaisar bersejarah ini memiliki status yang sangat tinggi di mata banyak orang yang ada di Eternal Planet. Hal yang wajar jika mereka begitu menghormatinya. Di satu sisi, dia juga tidak bisa berkata apa-apa. Orang yang dihormati seperti Kaisar Gesa, justru kalian datang ke tempatnya dan mengobrak-abrik tempatnya. Terutama area yang ada di luar istana, hampir semuanya telah diobrak-abrik oleh mereka-mereka yang tak bertanggung jawab. Dan ini bisa menjadi tolok ukur ketika seseorang dihadapkan dengan kepentingan dan keuntungan, maka kepercayaan bahkan ideologi tidak lagi ada artinya. Damar sedikit membungkuk untuk menghormati sosok legenda dari para legenda ini. Hanya saja sikapnya tidak seperti Desi yang langsung berlutut di hadapan patung itu. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di depan pintu istana. Setelah membuka pintu, penampakan isi dari istana pun terlihat. Luas istana cukup luas, bagian dalamnya tampak kosong. Setelah pintu istana didorong dan terbuka, satu demi satu lampu energi stone yang menyala di kedua sisi menerangi seluruh istana. Damar menatap jauh ke arah depan, hanya terlihat dua buah kursi dengan dua patung menghiasi. Patung tersebut sama penampilannya dengan yang ada di bagian depan tadi, hanya saja kali ini mereka sedang terduduk di kursi. Damar tak mampu berkata-kata. Dalam hati dia berpikir, mungkin hal yang wajar jika patung diletakkan di luar istana, tapi sekarang kenapa masih ada dua patung lagi dengan posisi yang berbeda? Damar tak lagi ingin berpikir lebih dalam. Dia membawa yang lainnya untuk masuk ke dalam. Setelah mereka masuk ke dalam istana, tiba-tiba saja pintu tertutup secara otomatis. Damar mencoba memperhatikan sekeliling aula. Aula tampak kosong, selain dua kursi dan meja, tidak ada benda lagi yang terlihat. Di atas meja, entah kenapa muncul dua kotak yang sudah tertata rapi. Apa ini abu tulang mereka? Tanya Thalia. Damar hanya terdiam. Tiba-tiba terdengar suara mendengung menggema di aula. Muncul seberkas cahaya bersinar dari balik patung. Selanjutnya, di hadapan Damar dan yang lainnya, muncul sebuah tirai tipis seperti proyektor. Di dalam tirai tipis tersebut sebuah bayangan retrokognisi muncul. Istana yang ada dalam bayangan tersebut persis dengan yang Damar pijaki saat ini. Dan dua sosok yang sedang duduk, memang benar adalah sosok Kaisar Gesa dan istrinya. Tapi kali ini mereka berdua terlihat hidup dan nyata. Jelas ini adalah bayangan retrokognisi di mana Kaisar Gesa masih hidup dan berjaya di Eternal Planet. Kaisar Gesa terlihat sangat berwibawa dan agung. Tatapannya sedalam langit berbintang. Sekalipun hanya melihat bayangan masa lalu, tapi sudah mampu membuat Damar merasakan tekanan yang luar biasa. Cucuku. Selanjutnya, terdengar sebuah suara di telinga Damar. Kaisar Gesa berbicara. Kalian yang sudah mengobrak-abrik tempat istirahatku. Ucapnya marah. Kemudian, wajah Kaisar Gesa memerah, seolah-olah dia akan keluar dari tirai tipis itu untuk segera memenggal seseorang. Damar pun terkejut setelah mendengarnya. Sedangkan istri Kaisar Gesa yang berada di samping, tengah memancarkan wajah cantiknya. Dia menutup mulutnya sembari tersenyum. Hanya bercanda. Tepat pada saat ini, Kaisar Gesa tersenyum dan tertawa terkekeh. Damar lagi-lagi tak bisa berkata apa-apa lagi. Mungkin otak Kaisar Gesa sedang error saat ini. Dia merasa semua orang terkuat yang ada di planet ini memiliki watak yang aneh. Contohnya seperti Dewa Mabuk, jelas-jelas memiliki kekuatan yang luar biasa, tapi justru memilih untuk menjadi seperti seorang pengemis. Cucuku. Tepat pada saat ini, Kaisar Gesa duduk dengan tegap dan melanjutkan kalimatnya. Karena kamu bisa melihat bayangan retrokognisi ini, itu artinya kalian adalah pemilik tulang naga dan tulang phoenix, sama seperti aku dan istriku. Tulang naga dan tulang phoenix adalah eksistensi paling arogan di antara dunia ini. Saat aku dan istriku saling mengenal, langsung ke inti saja, tiba-tiba saja terdengar suara istri Kaisar Gesa memotong pembicaraan. Oh, betul juga, hampir saja aku lupa, sahut Kaisar Gesa,
Karena kalian adalah pemilik dari tulang naga dan tulang Phoenix, jadi kalian pantas mewarisi mantel milikku dan juga istriku. Tapi tentu saja, sebelum itu, aku akan mengingatkan kalian 3 hal. Bersambung, 972. Ekspresi Damar sedikit rumit. Sudah lama sekali, kamu memberitahuku 3 masalah yang tidak ada hubungannya, gumamnya di dalam hati. Tentu saja Damar mendengarkannya dengan baik. Pada saat ini Kaisar Gesa membuka mulutnya. Hal pertama, aku ingin memberitahumu sesuatu. Sebagai pemilik tulang naga dan tulang Phoenix, kamu memiliki sesuatu yang melebihi orang lain. Kamu punya karakteristik yang unik. Tulang naga dapat memiliki total 7 karakteristik. Api Phoenix adalah api yang paling kuat. Aku mau memberitahu kalian untuk tidak terlalu bergantung pada karakteristik. Bagaimanapun, karakteristik hanya insidental dan seni bela diri yang paling mendasar. Hati Damar kembali berdetak kencang ketika mendengar hal ini. Setelah dia mencapai Undying Flame, efektivitasnya dalam bertempur menjadi semakin meningkat. Oleh karena itu, karakteristik menjadi kuncinya selama pertempuran. Namun, Damar tidak merasakan fluktuasi dalam karakteristik manapun setelah Dewa Mabuk mulai membunuh. Hal ini tentunya sangat berguna bagi Damar. Seni bela diri dan pelatihan karakteristik harus digenggam dengan kedua tangan. Sayangnya, Damar adalah pemilik tulang naga. Dia harus memiliki tenaga dan energi yang lebih untuk menguasai banyak karakteristik lain. Hal ini terlalu rumit baginya. Hal kedua adalah tentang mengapa kami sepasang suami istri bisa meninggal. Ada rahasia yang terlibat di sini. Pada saat ini Kaisar Gesa membuka mulutnya lagi. Sebenarnya, aku tidak berniat untuk menaklukkan dunia ini. Sebagian besar tanah yang aku hancurkan dibakar dan terpaksa jatuh. Lanjut Kaisar Gesa dengan ekspresi acuh tak acuh. Ada sebuah kepura-puraan yang terlintas di wajahnya. Aku ingin menendangnya. Gumam Damar mengutuknya. Aku juga mau. Orang ini terlalu banyak bersandiwara. Ucap Talia yang ada di samping Damar. Ketika istriku dan aku mencapai tingkat tertentu di sini di dunia ini, kami merasa bahwa ada sesuatu yang bisa kami dapatkan di langit berbintang. Aku dan istriku memutuskan untuk pergi ke langit berbintang untuk menjelajah. Kami berada di langit berbintang dan mengembara di sana selama 2 tahun, tetapi aku tidak pernah mencapai ujungnya. Aku tidak pernah menemukan pusat alam semesta. Akhirnya semakin lama kami semakin lelah dan memutuskan untuk kembali. Setelah kami kembali ke Eternal Planet, kami tiba-tiba mengetahui bahwa kami sakit. Damar tercengang mendengar hal ini. Sakit? Apa maksudnya ini? Sebenarnya, setelah seseorang mencapai tingkat dewa, mereka hampir tidak akan pernah sakit. Saat Damar memasuki tingkat dewa, dia merasa bahwa tubuhnya telah berevolusi untuk pertama kalinya dan dia kebal terhadap sebagian besar virus. Tentu saja, kecuali virus yang menjadi karakteristik guntur. Sepasang suami istri ini jelas berada di tingkat seperti Dewa Mabuk. Mereka bahkan hampir tidak mungkin hidup seperti ini. Kita bisa mengambil contoh dari Dewa Mabuk. Dia bahkan masih bisa hidup hingga sekarang setelah bertahun-tahun. Mereka mengembara di langit berbintang dan mereka sakit setelah kembali. Diaklimatisasi, jelas itu tidak mungkin. Pada saat ini, cerita tersebut masih berlanjut. Kami tidak tahu kapan penyakit ini mulai ada. Hal aneh adalah ketika kami pergi ke langit berbintang lagi, penyakit kami seolah menghilang begitu saja. Namun, aku dan istriku merasa bahwa kami sudah bertahan cukup lama dan tidak ingin terus tinggal di langit berbintang, jadi kami memutuskan untuk pulang. Aku tidak tahu ini kebetulan atau apa, tetapi aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa jika kamu tidak mencapai tingkat ini di masa depan dan kamu harus dihadapi pada pilihan yang sulit, lebih baik kamu memikirkannya dulu sebelum mengambil keputusan, ucap Kaisar Gesa melanjutkan ceritanya. Damar tampak sangat tercengang ketika mendengar hal ini. Apa karena ini Sun kemudian menjadi bajak laut langit berbintang dan membawa sekelompok besar orang dari Hades Palace untuk dibakar dan dijarah di langit berbintang? Apakah orang ini juga sama seperti itu? Dia akan sakit ketika kembali ke Eternal Planet dan mau tidak mau harus terus mengembara di langit berbintang. Namun, mengapa dia menginvasi bumi belakangan ini? Damar selalu merasa bahwa ini tidak bisa dipercaya sebelumnya dan mungkin itu hanya sebuah kebetulan. Hal ketiga, aku harap kamu dapat membantuku menyelesaikannya. Aku rasa seni bela diri harus bermanfaat bagi semua orang dan bagi tempat di mana kita berpijak. Aku sudah mengembara di langit berbintang dan mengalami banyak hal selama bertahun-tahun ini. Jika dibandingkan dengan dulu memang sedikit berbeda. Sistem di Eternal Planet sudah berubah.
Aku ingin menciptakan sebuah dunia impian, sama dengan dunia yang aku lihat. Semua orang dipandang dengan cara yang sama. Orang tua mendapatkan perawatan yang baik, anak muda didukung penuh impiannya, dan tidak meninggikan status karena paksaan. Aku tidak mau ada yang berlutut karena status tinggi dan rendah. Aku tidak ingin ada kemiskinan yang ditindas oleh kekayaan. Setiap orang memiliki pemikirannya sendiri. Setiap orang bebas memikirkan dan menyuarakan apapun yang ada di dalam kepala mereka. Manusia tidak perlu hidup di bawah tekanan dan penindasan. Aku mau dunia bersatu dan damai, tidak ada perang dan hanya ada perdagangan. Damar merasa bahwa Kaisar Gesa adalah orang yang memiliki perasaan ketika mendengar hal ketiga ini. Aku sudah mencapai batas hidupku. Daun ini sudah jatuh kembali ke tanah. Ini adalah tempatku dilahirkan dan ini juga tempatku mengubur tulang-tulangku. Oleh karena itu, harapanku hanya dapat dipenuhi olehmu. Jika kamu menggenggam pusat dunia suatu saat nanti, kamu harus ingat apa yang aku katakan. Kamu harus membangun dunia seperti itu. Tentu saja, jika kamu tidak bersedia, setidaknya kamu bisa membangun satu kota seperti itu. Ucap Gesa. Damar menggelengkan kepalanya. Jangankan menggenggam dan menaklukkan dunia, hal yang lebih utama sekarang adalah dia bahkan tidak ingin berada di Eternal Planet. Datang ke tempat ini saja sudah merupakan sebuah paksaan keras untuknya. Damar juga merasa bahwa pemikiran Gesa terlalu idealis, bahkan di bumi pun tidak ada yang seperti itu. Keadilan hanyalah sebuah bahasa relatif dalam konotasi positif. Tidak ada yang bisa benar-benar adil di dunia ini. Bumi juga memiliki status tinggi dan rendah. Orang dengan identitas dan kekayaan tentu akan lebih unggul dari yang lainnya. Hal yang membedakan bumi dengan tempat ini adalah bumi tidak terlalu hierarkis. Tentu saja, aku dapat mengirimimu sesuatu untuk membantu. Di atas meja ini ada beberapa peninggalan yang ditinggalkan oleh aku dan istriku. Ini akan sangat membantumu. Selain itu, nanti kamu bisa berkultivasi dan meningkatkan kemampuan di sini. Adapun mengenai kenaikan tingkatan, itu tergantung pada bakat dan keberuntungan kalian masing-masing. Ucap Gesa. Aku tahu pikiranmu pasti sedang berkelana ke sana dan ke sini, tetapi jika kamu sudah menggali kuburanku, maka kamu harus memenuhi keinginan terakhirku, lanjut Gesa sembari menyeringai. Keinginan terakhirnya adalah membangun sebuah dunia yang ideal untuk ditinggali manusia, setidaknya membangun sebuah kota seperti itu. Pada saat ini, Gesa yang agung berbalik melihat ke belakang. Istriku, apa ada yang ingin kamu katakan? Tanyanya. Istri Gesa menggelengkan kepalanya, tetapi kemudian dia seperti memikirkan sesuatu dengan linglung. Oh iya, aku tidak tahu kalian mengerti atau tidak, tetapi aku ingin mengingatkan bahwa ada karakteristik langka sangat sedikit. Hukum atraksi karakteristik langka adalah nyata. Ada beberapa hal yang sudah ditakdirkan untuk terjadi. Ada beberapa orang dengan karakteristik langka yang ditakdirkan menjadi teman oleh kalian, tetapi ada beberapa orang juga yang ditakdirkan menjadi musuh. Saat kalian benar-benar sudah tumbuh lebih dewasa nanti, mata kalian akan jauh lebih terbuka, berhati-hatilah. Ucapnya, hukum atraksi karakteristik langka. Damar kembali mendengarnya sekali lagi. Damar mendengar hukum karakteristik ini pertama kali dari mulut Yani. Namun, Yani tidak ada di sini kali ini. Kekuatannya juga hanya Half Undying Flame. Namun, Damar percaya bahwa gadis kecil ini mungkin sudah berada di tingkat Eternal Undying Flame, dia hanya sedang menyembunyikan dirinya. Sudah tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Semua rekaman ada di belakang kami. Kamu dapat mengambil dan membawanya. Ada beberapa rekaman ajaran seni bela diri yang direkam oleh aku dan istriku. Kamu juga dapat membawa dan melihatnya. Lihatlah posturku yang luar biasa dan postur istriku yang tiada taranya. Ucap Gesa dengan bangga. Rekaman sudah selesai. Rekaman selesai. Matikan. Setelah selesai bicara, dia berkata pada kamera. Gambar itu tiba-tiba menjadi abu-abu dan berakhir begitu saja. Kaisar Gesa juga cukup menarik. Ayo kita lihat apa yang ada di dalam kotak itu, ucap Lilia sembari tersenyum. Damar dan Thalia mengangguk. Mereka melangkah ke depan kotak dan membuka kotak pada saat yang sama. Kotak itu dibuka dan energi yang luar biasa seolah dibebaskan. Seluruh ruangan langsung dipenuhi oleh energi yang sangat berlimpah. Bersambung. 973. Setelah Chi-nya mengalir ke tubuh Damar, Damar merasa bahwa tingkat perpaduan antara Chi ini dan dirinya sendiri terlalu luar biasa.
Dia bahkan tidak perlu repot-repot melihat lagi apa yang ada di dalam kotak tersebut dan buru-buru duduk bersila. Napasnya meningkat ke kecepatan yang sangat menakutkan. Apakah ada kemungkinan untuk mencapai tingkat Immortal Undying Flame? Gumam Damar sembari menelan ludahnya. Damar melihat ke depan dengan wajah yang bahagia. Di tingkat Immortal Undying Flame ini, dia memiliki kualifikasi nyata untuk bersaing dan memperebutkan sesuatu. Damar duduk bersila. Talia yang ada di sebelahnya juga duduk bersila. Chi ini terlalu murni, bahkan jauh lebih baik dari efek yang diberikan oleh kolam energi. Ekspresi Desi dan Lilia juga sedikit senang. Mereka berdua juga duduk bersila di sana. Hal yang paling aneh adalah energi ini benar-benar terkumpul di ruangan ini. Mereka merasakan hal yang tidak pernah mereka rasakan di luar. Sementara Damar dan yang lainnya sedang berkultivasi, di tempat lain ada Dewa Mabuk yang terhuyung di tempat lain. Tempat itu tampaknya merupakan tempat untuk menyimpan senjata. Dia berada di sebuah ruangan besar dengan pedang yang tertempel di dinding. Namun, lebih dari setengahnya tidak bisa menahan erosi bertahun-tahun dan telah berkarat. Selama bertahun-tahun ini, meskipun benda-benda ini dijaga dan dirawat oleh seseorang, tetapi tetap tidak bisa disimpan terlalu lama karena bahannya tidak kondusif untuk pengawetan. Dewa Mabuk berdiri di sana dan menyerap minumnya. Ambillah 3 senjata. Setelah berkata seperti itu, Dewa Mabuk melangkah ke depan dan tatapannya menyapu semua benda yang ada di sana. Hei, bukankah ini adalah Death Sword? Gumamnya. Di bagian dinding terdalam, ada 3 pedang dengan sarung hitam yang digantung. Ketiga pedang itu mengeluarkan sebuah chi yang sangat aneh. Dewa Mabuk itu melangkah ke depan, melepaskan 3 pedang itu dan melihatnya. Menarik sekali. Sura, Sky, dan Human. Ketiganya ini bisa digabungkan. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum. Death Sword, jika mengambil 6 pedang baru terhitung 1. Aku mengambil 3 pedang dan itu masih terhitung setengahnya. Aku akan mengambil 2 senjata kalian dan ditambah dengan 1 yang biasa saja. Gumamnya dengan pelan. Sosok di belakangnya bergerak sedikit ketika mengatakan hal ini. Dewa Mabuk terlalu malas untuk berbalik dan menengok, tetapi dia tetap tenang. Setelah aku selesai memilih baru kamu boleh memilih. Ucapnya. Meli melangkah masuk ke ruangan ini. Sudut bibirnya berkedut ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh pemabuk itu. Wajar saja, tetapi aku ingin membicarakan tentang Hades Palace denganmu, ucapnya. Katakan, ucap Dewa Mabuk sembari mengangguk dan memilih senjata yang ingin dia bawa. Aku tahu selama ini kamu mengembara di Eternal Planet sebenarnya untuk mencari jejaknya. Kalau aku lihat kamu tidak menemukan petunjuk apapun, ucap Meli. Tidak bisa dibilang tidak menemukan apapun, tetapi aku bisa yakin akan satu hal. Orang itu berkemungkinan besar masih hidup sampai sekarang. Bahkan jika dia sudah tidak ada di dunia ini, tetapi dia pasti memiliki keturunan, ucap Dewa Mabuk sembari tersenyum. Namun, ini sudah bukan zamannya. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia masih hidup pun dia pasti sudah mencari dan menemui kita sejak lama, ucap Meli. Apa kamu setakut itu? Tanya Dewa Mabuk. Tentu saja aku takut. Dia adalah Raja Hades. Jawab Meli sembari menghela napasnya. Daripada takut padanya, lebih baik menemukan kekuatan yang tersisa di Hades Palace. Akan lebih baik bagi kita jika kita cepat mengetahuinya, ucap Dewa Mabuk sembari tersenyum acuh tak acuh. Dewa Mabuk kembali menyesap anggurnya, tetapi berdasarkan pengetahuanku mengenai Hades Palace, Balwin yang sudah berani mengambil langkah inisiatif untuk menyerang dan memberitahu keberadaan mereka, itu berarti mereka tidak lagi takut pada kalian, 8 kekuatan utama, lanjut Dewa Mabuk. Eternal Planet, perang sudah semakin dekat. Aku merasakan pembukaan area yang kacau lainnya. Aku tidak tahu orang macam apa yang akan muncul lagi kali ini, gumamnya dengan suara yang pelan. Jadi, kamu mengambil Damar menjadi muridmu juga sebuah perjudian. Kamu mempertaruhkan Damar menjadi Sun yang selanjutnya. Meli menyipitkan matanya. Sun yang berikutnya, mereka berbeda. Dewa Mabuk menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengerti. Terima kasih atas pencerahannya. Kekuatan purba akan berhubungan baik dengan Damar di masa depan. Selain itu, masalah yang tidak menyenangkan antara tetua dan kekuatan purba di masa lalu, aku harap tetua tidak memasukkannya ke dalam hati. Ucap Meli, ini adalah hal yang sudah berlalu dan aku juga sudah melupakannya sejak lama. Dewa Mabuk menggelengkan kepalanya. Aku sudah selesai memilih. Kamu boleh memilih, mengemasi, dan mengambil barang-barang di sini, lanjutnya.
Waktu berlalu dengan tenang begitu saja. 3 hari berturut-turut berlalu tanpa sadar. Damar dan ketiga lainnya berada di istana. Mereka melewati semuanya dengan damai dan sepertinya tidak ada yang mengganggu mereka sama sekali. Pada hari ini, seberkas cahaya melintas di tubuh Lilia dan kemudian tenggelam dengan cepat. Tingkat eternal. Dia membuka matanya dan ada kegembiraan yang melintas di matanya. Dia kembali menutup matanya untuk mengkonsolidasikan wilayahnya. Damar, Thalia, dan Desi masih duduk bersila seolah mereka tidak merasakan gangguan apapun dari luar. Di bagian selatan Eternal Planet, di sebuah pegunungan yang luas ada Wendy yang memandang kota harapan di depannya dengan sepasang pedang di punggungnya. Setelah dia meninggalkan Bagas, dia bertemu dengan orang lain dan mendengar tentang tempat paling berbahaya di Eternal Planet. Tempat ini berada di pegunungan Mor yang berada di samping kota harapan. Pada saat ini, dia masih tidak tahu apa yang terjadi di kota harapan. Dia mendengarnya dan ingin melihat kota harapan. Ada sejumlah besar resimen tentara bayaran dan resimen ekspedisi. Dia berencana untuk mencari satu orang untuk bergabung dan ikut mereka untuk menjelajahi pegunungan Mor. Dia ingin menjadi pemburu harta karun dan tumbuh dalam pertempuran. Dia menggunakan Maglevkar untuk pergi ke kota harapan, tetapi dia tidak bisa berhenti di kota. Maglevkar akhirnya berlabuh di alam liar dengan putus asa dan berjalan kaki ke kota harapan. Cantik, akhir-akhir ini banyak hal tidak menyenangkan yang terjadi di kota harapan. Tampaknya Hades Palace telah muncul. Bagaimanapun, tidak ada yang diizinkan untuk menyebut namanya. Aku datang untuk memandumu, ucap seorang pria dengan datar di sampingnya. Wendy memiliki kecantikan yang luar biasa. Sejak berlatih teknik baru, dia menjadi semakin dingin terhadap orang asing. Tidak, terima kasih, ucap Wendy yang menolak dengan tenang kemudian meneruskan langkahnya ke kota harapan. Di dalam kota harapan ada 2 orang, satu pria dan satu wanita yang sedang berjalan di sana. Kita sudah harus kembali. Mereka sudah menyetujui untuk memberikan kita waktu 6 hari. Ini sudah hari ke-6. Jika kita belum kembali juga, maka tidak akan ada waktu untuk kembali lagi. Kita membutuhkan setidaknya waktu 1 hari dari tempat ini, ucap Green yang memandang Mina dengan putus asa saat Mina masih asyik berjalan-jalan. Mina meneteskan air mata hampir setiap hari. Balwin juga merasa sedikit tertekan setelah kembali, jadi dia menyetujui apa yang ingin dilakukan oleh Mina. Dia bersedia membiarkannya keluar untuk menghirup udara segar dan pergi ke kota harapan untuk bermain-main sebentar. Namun, Green sudah menemaninya selama 6 hari dan Green harus membawa Mina kembali. Di belakang mereka berdua masih ada 2 orang yang mengikuti. Mina juga tidak bisa melawan Green yang ada di tingkat Undying Flame. Mina mengangkat kepalanya dan menatap Green, kamu tidak benar-benar sedang berada di ketiak mereka, kan? Jika kita tidak kembali ya kita melarikan diri saja. Maafkan aku, ucap Green tanpa daya, aku tidak bisa mengalahkan mereka berdua. Di antara mereka berdua ada seorang Eternal Undying Flame. Dia bisa membunuhku hanya dengan 1 tamparan. Lanjut Green dengan sedih. Baiklah, ucap Mina yang menunjukkan ekspresi pasrah dan kasihan. Kalau begitu ayo pulang. Lanjutnya, bersambung. 974. Di istana bawah tanah, di ruang tempat penyimpanan senjata itu, Dewa Mabuk sudah selesai memilih dan melangkah keluar dengan beberapa senjata di tangannya. Wajahnya terlihat sangat puas. Meli juga mengikutinya keluar dari belakang. Apakah kamu tidak membawa beberapa senjata ini bersamamu? Tanya Dewa Mabuk itu berhenti. Kami tidak kekurangan senjata di kekuatan purba. Kami punya pengrajin kami sendiri dan bahan yang kami punya sudah cukup. Selama bertahun-tahun ini, kami juga telah menghasilkan banyak senjata dengan baik. Meskipun koleksi Kaisar Gesa juga cukup bagus, tetapi yang terbaik sudah kamu pilih. Benda-benda yang tersisa di dalam tidak terlalu penting. Lebih baik aku membawa beberapa sumber daya lain, jawab Meli. Aku rasa kamu juga masih mencari beberapa barang di sini, kan? Kenapa kita tidak cari bersama? Lanjut Meli sembari menatap Dewa Mabuk dan tersenyum tipis. Oh, ya, aku memang ingin melihat beberapa hal, ucap Dewa Mabuk itu sembari tersenyum. Perkamen yang sudah lama melegenda, ucap Meli. Apa kamu percaya dengan keberadaan benda ini? Tanya Dewa Mabuk. Kamu tidak mungkin datang ke sini karena mendengar bahwa Damar ada di sini, kan? Apa kamu datang untuk menyelamatkannya? Aku rasa seharusnya dia tahu dengan kemunculan istana bawah tanah Kaisar Gesa, lalu secara khusus datang ke tempat ini, ucap Meli.
Perkamen itu adalah benda legendaris. Menurut catatan, pemilik terakhirnya adalah Kaisar Gesa dan Kaisar Gesa tidak pernah lagi menampakkan batang hidungnya di dunia ini. Hal itu membuktikan bahwa benda itu mungkin berada di makam Kaisar Gesa. Lanjutnya, aku juga berpikir untuk tidak perlu terlalu dekat dengannya, tetapi setelah tahu bahwa tulang naga dan tulang phoenix sudah muncul, hal pertama yang muncul di pikiranku adalah datang ke sini dan mencarinya. Aku ingin mencoba peruntunganku kali ini. Meli tersenyum dengan tenang. Pemikiranmu cukup bagus. Pada saat aku menghancurkan gerbang kota Skyri dengan satu pedang, ternyata kamu bisa menahannya dengan baik. Sejak saat itu aku sangat optimis dengan kemampuanmu. Kamu memang sangat bijak. Aku datang ke tempat ini memang untuk perkamen itu, tetapi tidak ada jaminan bahwa benda itu bisa ditemukan. Lagi pula, benda ini hanya ada dalam catatan dan tidak ada yang pernah melihatnya, ucap Arlo si Dewa Mabuk. Bagaimana jika itu benar-benar ada? Tanya Meli sembari tersenyum. 2 hari telah berlalu lagi. Beberapa orang di inti area istana bawah tanah sudah perlahan dievakuasi. Karena banyak orang di sini, maka energi mereka sudah terbagi secara acak dan tercampur. Ada yang mendapatkan peningkatan dan terobosan kekuatan, ada juga yang sudah mendapatkan banyak harta. Di luar istana ada 8 orang yang berdiri di sana. Di depan mereka ada gunungan benda, tumbuhan, dan bahan untuk membuat senjata. Sebagian besar bahan-bahan ini relatif langka. Tumpukan itu cukup banyak. Benar, benda yang bisa dibawa oleh semua orang tentu saja tidak banyak. Mereka berencana untuk masuk dan mengambil beberapa benda semaksimal mungkin, kemudian membawanya keluar dan dikumpulkan di sana. Pada waktunya tiba, mereka ingin damar mengangkut semuanya. Mereka bisa menggunakan perintis ungu sebagai transportasi. Nona Kat bertugas sebagai penjaga. Jika dibandingkan, maka apa yang dia dapatkan tentu akan jauh lebih sedikit daripada orang-orang dari 8 kekuatan utama. Apa yang mereka dapatkan tidak jauh berbeda dengan keluarga Luanda dari kota Lukido, tetapi itu sudah cukup. Keluarga Luanda dari kota Lukido juga memiliki seorang penjaga untuk wanita yang ikut di sana. Wanita itu terlihat berusia 40 tahun dan namanya adalah Alonia Luanda. Wanita itu memandang Nona Kat dan tersenyum. Nyonya Kat, aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Benar, kita sudah tidak bertemu selama bertahun-tahun. Terakhir kali kita bertemu di perayaan upacara pendewasaan Meli, ucap Nona Kat membalas dengan senyuman. Apa kamu sudah melihat ke seberang? Ada banyak orang di sisi lain yang tidak dapat memasuki zona inti dari istana bawah tanah. Namun, sekarang ini pasti benda-benda di dalam sana bagaikan sebuah racun bagi mereka, sama seperti semua benda-benda yang sudah kita dapatkan sekarang, ucap Alonia. Iya, lalu apa yang kamu inginkan? Tanya Nona Kat sembari mengangguk. Tentu, mereka tidak akan berani menyentuh barang-barang milik 8 kekuatan utama. Selain itu, mereka juga punya pesawat di luar sana. Sedangkan kita, benda-benda yang akan kita bawa pulang ke kota Lukido ini pasti akan membuat orang-orang itu menggila, ucap Alonia. Jadi, apa kamu mau bekerja sama? Kedua keluarga kita bersatu dan membawa barang-barang ini kembali ke kota Lukido, tanya Alonia. Itu adalah sebuah rencana yang bagus. Nonaka mengerutkan keningnya kemudian tersenyum manis. Di istana tempat Damar berada, energi di ruangan sudah banyak memudar saat ini. Sudah 5 hari dan mereka terus berada di dalam sana. Di dalam tubuhnya ada momentum luar biasa yang naik dan turun. Namun, bagaimanapun juga, dia belum bisa menembus tingkat Immortal Undying Flame. Dia menghela napas dan membuka matanya. Apa kamu tidak bisa menerobos tingkatannya? Tanya Talia yang duduk di sampingnya. Tidak bisa, ini sudah menjadi masalah besar yang selalu aku temui setiap berkultivasi. Aku sudah mencobanya selama 2 hari tetapi aku gagal. Energi di sini sudah menjadi semakin tipis. Bisa diperkirakan mungkin tidak akan ada cara untuk mencapainya, jawab Damar sembari menggelengkan kepala. Sayang sekali, ucap Talia. Tidak apa-apa, masih ada waktu 3 tahun lagi. Aku rasa dalam waktu 3 tahun lagi aku dan kamu akan mencapai tingkat ini. Ucap Talia dengan percaya diri. Mereka tidak butuh menghabiskan banyak waktu dalam berkultivasi sampai sekarang. Menerobos tingkatan dalam waktu 3 tahun tentu bukan masalah yang sulit bagi mereka. Benar, Talia memang memiliki banyak peningkatan selama ini. Dia berhasil menyusul Damar dan sekarang keduanya sudah berada di tingkat Eternal Undying Flame.
Damar bahkan juga merasa bahwa dia bisa mengandalkan keberagaman karakteristiknya sendiri. Dia sudah punya banyak pengalaman tempur. Kemampuan dari Dragon Blade dan jurus batu miliknya juga sudah cukup kuat. Damar merasa dia tidak perlu takut dalam menghadapi Immortal Undying Flame. "Thalia, apa ada sesuatu yang bisa dimakan di sini?" tanya Damar. "Ada, masih ada beberapa camilan. Makanlah sedikit," jawab Thalia setelah meraba-raba tasnya sebentar. Damar merobek semua bungkusan dan mengambil 2 gigitan besar secara bersamaan. "Aku ingin lihat apa yang ada di dalam kotak," ucapnya sembari mengunyah. Meskipun dia membuka kotak itu, tetapi dia tidak memperhatikan dengan jelas apa isinya. Pada saat ini dia berjalan ke depan kotak dan melihat apa isinya. Di dalam kotak ada belati yang ditempatkan dengan rapi dan di bawah belati ada selembar kertas. "Hah?" Damar mengerutkan keningnya dan mengambil belati itu untuk melihatnya secara lebih dekat. Tidak ada keraguan sama sekali bahwa belati ini kualitasnya jauh lebih tinggi daripada senjata yang dimiliki oleh Thalia sebelumnya. Damar tidak memikirkannya lebih lama dan meletakkannya di pinggang, kemudian mengambil selembar kertas yang ada di bawah belati. Dibilang kertas juga sebenarnya ini lebih mirip sebuah kain. Warnanya abu-abu dan sangat lembut saat disentuh. Sensasi yang diberikan benar-benar sangat nikmat. Namun, tidak ada apa-apa di atasnya. Apa gunanya benda ini? Damar terdiam. Dia membuka kain abu-abu itu dan menemukan bahwa kain abu itu berbentuk persegi dan panjangnya sekitar 4 meter, kemudian lebarnya 2 meter. "Sial, untuk apa kain ini?" gumam Damar di dalam hati. "Ini bukan kain yang digunakan untuk mengikat kaki Kaisar Gesa, kan? Aku pernah mendengar seseorang mengatakan hal ini. Aku rasa orang ini mungkin punya selera yang buruk," ucap Damar. "Bahannya terasa seperti kulit, tetapi memang agak aneh benda ini diletakkan di dalam kotak," ucap Lilia setelah menyentuh kain berwarna abu-abu itu. "Aku benar-benar curiga bahwa ini adalah pengikat kaki Kaisar Gesa." "Buang saja, benda ini tidak ada apa-apanya," ucap Damar. "Jangan dibuang," ucap Lilia yang kemudian meletakkannya ke dalam ransel. Sepotong kain ini punya ukuran yang cukup besar. Bisa dipakai untuk menyimpan bahan obat-obatan. "Nanti, aku akan kembali mengumpulkan lebih banyak bahan obat. Ini juga peninggalan dari Kaisar Gesa. Tidak satu orang pun dari kita yang tahu apa kegunaan benda ini yang sebenarnya. Siapa tahu masih ada hal lain yang berguna dari benda ini." Lanjutnya, Damar merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Lilia ada benarnya juga. Damar berpikir sejenak dan menggesekkan belati tajam itu pada kain tersebut, tetapi ternyata tidak terpotong. "Menarik, benda ini bisa dipakai sebagai pelindung tubuh. Efeknya pasti bagus," ucap Damar yang sempat terkejut. Lilia tidak terlalu peduli dengan ucapan Damar. Dia menyebarkan langsung kain tersebut ke tanah dan menaruh beberapa bahan obat di atasnya. Obat yang dimasukkan ke dalam ransel begitu saja memang lebih rentan terhadap kerusakan. Di dalam kotak Thalia, ada satu set pakaian yang cukup lengkap. Ada baju, celana, sarung tangan, dan sepatu bot. Satu set ini disimpan dengan rapi dan terlihat cukup bagus. Hal yang paling penting adalah entah terbuat dari apa pakaian ini, tetapi pertahanannya sangat luar biasa. Thalia merasa sangat senang. Dia mengeluarkan makanan ringan yang ada di ranselnya dan kemudian memasukkan satu set pakaian tersebut. "Oke, sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Kita keluar dulu," ucap Damar. Dia mengangkat bahan obat yang dibungkus dengan kain abu tersebut dan berencana untuk bergegas menuju kebun obat lagi. Bersambung 975. Ketika mereka tiba ke kebun obat, mereka semua tercengang karena kebun obat yang mereka datangi tadinya masih sangat dilindungi. Tetapi sekarang bagian dalamnya sudah dijarah dan banyak tanaman yang sudah dicabut hingga ke akarnya. "Sial, bukankah hanya ada 200-an orang? Bagaimana bisa sekarang sebidang tanah yang besar ini berubah jadi seperti ini?" gumam Damar di dalam hatinya. "Ini masih mending," ucap Lilia sembari tersenyum. "Lihatlah sisi lain sungai. Jika orang-orang seperti itu yang datang ke sini, maka bisa diperkirakan bahwa seluruh istana pasti habis." Lanjutnya, hasil panen Damar dan yang lainnya tidak terlalu buruk. Damar belum terlalu memikirkan dan mempertimbangkan sumber daya lainnya. Keuntungan yang bisa didapatkan dari perjalanan kali ini cukup bagus. Basis kultivasinya juga telah mencapai batas Eternal Undying Flame. Mereka bahkan mendapatkan sebuah belati yang lebih dari senjata mereka. Selain itu, ada banyak aset rekaman di sini.
Ini adalah beberapa rekaman yang direkam oleh Kaisar Gesa secara pribadi dan ada penjelasan tentang seni bela diri yang dimiliki oleh Kaisar Gesa sendiri. Ini adalah keberadaan yang sangat menguntungkan, bahkan untungnya tanpa batas. Tentu saja, tidak ada waktu bagi mereka untuk menontonnya sekarang. Lilia juga sudah berhasil mencapai Eternal Undying Flame. Desi juga memiliki ketekunan penuh dalam apa yang dia lakukan. Dia hanya berkultivasi selama 5 hari. Karena tidak ada Qi yang langsung masuk ke tubuhnya, maka peningkatan kemampuannya tidak secepat Damar dan Thalia. Kita mau terus mencari beberapa barang atau kembali? Tanya Thalia. Kita kembali saja, ucap Damar sembari menggelengkan kepala. Zona inti tidak sebesar di seberang. Sudah 5 hari dan lebih dari 200 orang mungkin sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kita pergi sekarang juga pasti sudah terlambat. Awalnya aku masih berpikir untuk ke sana dan melihat apakah ada sesuatu yang bisa kita dapatkan untuk dijual dan menghasilkan uang, lanjut Damar menjelaskan pemikirannya. Kamu kekurangan uang? Tanya Desi sembari menoleh. Sudah terlalu miskin, jawab Damar sembari mengangguk. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Aku bisa membantu kalian, ucap Desi. Damar menggelengkan kepalanya. Tidak perlu lagi. Kami juga belum sampai tahap tidak bisa makan. Ada begitu banyak bahan obat. Kami pasti akan mendapatkan uang setelah menjualnya nanti, ucap Damar menolak dengan sopan. Bahan obat yang mereka kumpulkan di awal semuanya adalah bahan obat yang relatif berharga dan harganya cukup tinggi. Harganya bahkan lebih tinggi dari Ganoderma. Kebanyakan dari bahan obat itu berharga tetapi jarang ada di pasaran. Ketika Damar meninggalkan kota Phoenix terakhir kali, Damar berhasil membunuh Arki Valvade dan beberapa Undying Flame dari keluarga Valvade. Grup 17 sudah bersepakat, setelah masalah ini selesai, maka mereka akan membayar upah mereka karena telah berhasil membunuh tidak sedikit orang dari 4 keluarga besar. Pada tanggal 17 mereka sudah sepakat. Harganya bisa sekitar belasan triliun mutiara emas. Seharusnya mereka tidak akan kesulitan dalam bidang ekonomi lagi. Mereka berjalan pulang sembari berbincang. Ketika mereka tiba di lorong menuju keluar, Damar dan yang lainnya menatap sumber daya yang menumpuk di sana. Astaga, kalian sudah memindahkan sebanyak ini? Tanya Damar tanpa sadar. Orang-orang dari 8 kekuatan utama masih ada di antara mereka. Ini adalah makam Kaisar Gesa. Ada terlalu banyak harta yang tidak boleh dilewatkan di dalamnya. Belum lagi bahan dari hartanya luar biasa bagus. Sebagian besar memiliki nilai koleksi yang tinggi, jadi kami memutuskan untuk mengangkut semuanya. Ucap Nona Kat menjelaskan, lebih baik kalian tinggalkan sedikit di sini. Ucap Damar yang tidak bisa berkata-kata. Kita tidak akan memindahkan semuanya. Ada begitu banyak batu energi di dalamnya, tetapi untuk saat ini kita tidak kekurangan sama sekali, belum lagi memindahkannya akan menjadi pekerjaan yang rumit. Kebanyakan dari semua ini belum disentuh, ucap Nona Kat. Hei, kamu tidak mengambil apapun. Tidak jauh di sana ada dewa mabuk yang sedang duduk dan memegang botol labu di tangannya. Dia menatap Damar dan lanjut bertanya, apa yang kalian lakukan beberapa hari ini? Mencari tempat untuk berlatih. Setelah berlatih dan keluar aku baru menyadari bahwa semuanya sudah hampir kosong, ucap Damar yang berbaruk kering. Kalian memang anak yang tidak pernah puas. Teriak si dewa mabuk, lalu mengangkat satu tangannya dan melemparkan beberapa senjata ke arah Damar. Damar mengambil benda tersebut dan menemukan bahwa ada 6 senjata secara total. Hah, apa ini? Tanya Damar. Kamu dan wanita itu sudah memujaku sebagai guru. Ini adalah hadiah untukmu. Ini bukan benda yang terlalu bagus, ambil saja. Jawab dewa mabuk itu dengan enteng. Bukan benda yang terlalu bagus. Damar terkejut mendengarnya. Ketiga pedang ini adalah Death Sword. Ucap Damar sembari menelan ludahnya. Betul, itu adalah Sura, Sky, dan Human yang bisa digabungkan menjadi satu, jawab si dewa mabuk. Damar semakin menelan ludahnya. Dia sudah pernah mendengar Desi menyebut hal ini sebelumnya. Death Sword adalah gabungan dari 6 pedang. Ada 6 jiwa kehidupan yang melambangkan 6 reinkarnasi. Sebelumnya mereka sudah mendapatkan yang gold. Sekarang dewa mabuk itu benar-benar memberikan 3 lainnya kepada mereka. Ini berarti bahwa Death Sword yang tergabung dari jiwa 6 pedang nyata keberadaannya. Damar sudah punya 4 di antaranya. Pedang meteorit dan pedang kail. Kedua senjata ini legendaris. Desi menelan ludahnya. Kamu tahu? Tanya Damar. Iya, Eternal Planet memiliki spektrum senjata.
Kedua pisau ini masuk dalam urutan 10 besar. Beberapa senjata yang tidak pernah muncul lagi selama bertahun-tahun akan otomatis jatuh dari daftar. Senjata baru yang muncul juga pasti bisa menggantikan posisi pedang sebelumnya. Kedua pedang ini legendaris dan sudah menghilang selama satu era, jawab Desi dengan ekspresi terkejut. Dewa Mabuk melengkungkan bibirnya, senjata itu tidak lebih dari benda-benda di luar tubuh. Dewa Mabuk tampak sangat acuh tak acuh. Benar juga, dia bisa memberikan senjata yang sangat luar biasa ini begitu saja kepada orang lain dan itu membuktikan bahwa dia bukan orang yang terlalu peduli dengan senjata. Terima kasih, ucap Damar dengan tulus. Damar benar-benar sangat senang. Pada saat itu Thunder Knife bisa dijual dengan harga 3 triliun. Bukankah jika dia bisa menjual pedang ini dia bisa menjadi juragan? Oh, iya, nanti panggangkan aku beberapa daging buruan lagi. Entah bagaimana kamu memanggangnya terakhir kali, tetapi aku sangat merindukannya setelah memakannya, ucap Dewa Mabuk. Damar tampak seperti orang bodoh sekarang. Waktu dia memanggang daging buruan pada saat itu, sebenarnya dia menggunakan metode memasak di bumi. Masih ada perbedaan mendasar dalam mengolah makanan di dunia ini. Tidak masalah, aku akan memanggang sebanyak yang kamu mau, ucap Damar dengan cepat. Aku sarankan, lebih baik kamu membantu orang-orang ini untuk mengangkut barang terlebih dahulu. Kita antarkan dulu baru bicarakan lagi, ucap Dewa Mabuk dengan puas, lalu menunjuk ke arah benda-benda yang ada di depannya. Damar berpikir itu cukup masuk di akal. Benda-benda ini pasti tidak bisa diantar hanya sekali jalan. Damar berdiskusi dengan orang-orang dari 8 kekuatan utama dan mulai mengangkut barang ke sisi yang berlawanan. Damar tidak tahu sudah berapa kali dia bola-balik untuk bisa memindahkan semua barang itu. Pada saat ini, hampir semua orang dari 8 kekuatan utama mundur dari istana bawah tanah. Jelas, kerugian yang mereka alami masih ada. Mereka membawa sekitar 300 orang dan hanya tersisa setengahnya pada saat kembali. Namun, untuk hal-hal yang mereka peroleh di balik semua ini, kerugian pasukan bukanlah hal yang terlalu besar. Mereka tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada pemikiran untuk membawa tulang-tulang itu untuk dikuburkan. Kejadian berdarah dunia ini sekali lagi ditampilkan di hadapan Damar. Damar selalu merasa bahwa Eternal Planet ini hanya kekurangan satu hal, yaitu kemanusiaan. Pada saat gelombang binatang yang terjadi di kota Lukido, ada begitu banyak tulang yang berhamburan dan tidak seorang pun di sana mengumpulkannya untuk dikubur. Damar hanya bisa menggelengkan kepalanya, mengaktifkan patung berbentuk naga lagi dan memindahkan semua orang yang masih hidup ke sisi lain. Di sisi lain, orang-orang dari kekuatan jiwa dan kekuatan darah sudah mundur dari istana bawah tanah. Banyak pihak lain yang juga mengundurkan diri, tetapi di dalam sana masih ada banyak orang. Mereka melihat benda-benda yang dikirim dan ada jejak kecemburuan di mata mereka. Yang paling banyak mereka lihat pasti keluarga Luanda dari kota Lukido. Ini, sepadan dengan risiko yang mereka ambil. Wajah Harry sedikit muram. Dia menatap semua benda-benda itu dengan penuh dambaan, kemudian menjilat bibirnya. Sial, benda-benda ini akan menjadi masalah. Ada terlalu banyak orang dan ahli seni bela diri yang berpartisipasi. Rasanya tidak akan mudah baginya untuk kembali dengan Les Town dengan selamat. Bahkan rasanya akan jauh lebih sulit dari yang ditakutkan. Bersambung.